perkenalkan, nama saya Vindina Uswaria Effendi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dua materi penting. Yang pertama, manusia dan perubahannya. Yang kedua, transaksi ekonomi di era digital. Oke, mari kita bahas materi yang pertama. Perubahan adalah hal yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Perubahan berarti cara bergesernya hidup, cara bekerja, dan cara manusia memenuhi kebutuhan dalam waktu ke waktu. Dulu manusia berkomunikasi menggunakan surat yang membutuhkan waktu berhari-hari. Sekarang kita bisa mengirim pesan dalam hitungan detik hanya dengan menggunakan ponsel. Perubahan juga terjadi pada cara bekerja manusia. Pekerjaan dahulu dilakukan secara manual, kini kita dapat menggunakan mesin, komputer, bahkan kecerdasan buatan. Hal ini dapat membuat kita lebih cepat dan efisien. Kehidupan sehari-hari kita juga merasakan adanya perubahan pada cara berbelanja. Kalau dulu kita harus mengunjungi pasar atau toko, sekarang kita dapat membeli barang menggunakan aplikasi seperti Shopee, Tokopedia tanpa harus keluar rumah. Lalu, apa penyebab perubahan ini? Perubahan terjadi karena ada beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia yang semakin membesar, dan pengaruh globalisasi. Ini membawa dampak positif. Contohnya, aktivitas menjadi lebih cepat, akses informasi lebih mudah, dan munculnya pekerjaan baru. Namun ada juga dampak negatifnya, seperti ketergantungan teknologi, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, serta munculnya potensi penyalahgunaan teknologi. Kita lanjut materi yang kedua yang berjudul perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Kami selalu mengalami perubahan. Awalnya manusia menggunakan barter atau tukar-menukar barang. Setelah itu berkembang menjadi penggunaan uang barang seperti garam atau kain. Setelah itu muncul uang logam, uang kertas, dan pada akhirnya sistem pembayaran modern seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Masuk di era digital, transaksi lebih mudah dan cepat. Kita mulai mengenal internet banking, mobile banking, dan dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay. Bahkan sekarang kita bisa membayar hanya dengan memindai kode QRIS di toko, di warung, atau bahkan pedagang kecil. Perkembangan ini juga didukung oleh adanya e-commerce. Berkat e-commerce, kita bisa membeli barang apapun secara online, pembayaran melalui digital, lalu barang langsung dikirim ke rumah. Transaksi digital membawa banyak dampak positif. Misalnya, transaksi menjadi lebih mudah dan aman. Kita tidak perlu membawa uang tunai, dan sistem digital membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, perkembangan transaksi digital membuka lapangan pekerjaan baru, seperti kurir, admin toko online, dan digital marketing. Namun, ada juga tantangannya, misalnya penipuan online, kebocoran data, kurangnya literasi digital pada sebagian masyarakat, serta ketergantungan pada internet. Karena itu, kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan layanan digital. Kesimpulannya adalah manusia selalu mengalami perubahan, terutama karena perkembangan teknologi. Salah satu perubahan terbesarnya terlihat dari transaksi ekonomi yang kini semakin modern dan serba digital. Ini bermanfaat untuk kita mempelajari lebih lanjut materi EPS. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.